Saat ini gue berdiri tepat di depan rumah gue yang lagi proses renovasi. Kayak gimana update-nya? Langsung aja kita lihat ke dalam. Let's go! Ya, kurang lebih seperti ini looks-nya. Ini masih dalam proses renovasi, belum final. Masih kelihatan nih, tuh masih berantakan ya. Masih ada beberapa bagian yang belum tersentuh atau belum dimulai renovasinya. Termasuk ini nih. Ini garasinya si Bulldog atau motor-motor kesayangan gua. Masih jadi transit barang-barang bekas sama material lah ya. Ya, di bagian sini belum ya. Bagian samping sini belum. Nah, di bagian sini udah mulai kelihatan di bagian halaman depan. Sementara rumahnya belum diproses, Bulldog nginep di sini dulu. Nangkring di sini dulu. Renovasi rumah gue ini kalau nggak salah udah berjalan sekitar 3 bulan ya. Ya, round 3 bulan atau 3,5 bulan lah, round itu. Gue lupa, gue nggak nyatet. Tapi ini udah masuk bulan Agustus, ini tanggal berapa ya? Gue nggak hafal tanggalan lagi. Sekarang tanggal 11 Agustus. Dan renovasi ini dimulai kalau nggak salah dari bulan Mei apa Juni ya. Ya pokoknya kurang lebih udah 3 bulanan lah ya. Udah berjalan 3 bulan. Oke, buat teman-teman yang ngikutin update renovasi rumah gue, langsung aja kita gasin, kita lihat perkembangan atau progres dari renovasi rumah gua. Berhubung kita lagi di depan, kita akan mulai dari bagian sini. Ini adalah halaman depan atau taman depan rumah. Dan nanti rencananya ini akan menjadi taman hijau. Di depan chopper gua, ini adalah masa bangunan baru, yang dimana di bangunan existing sebelumnya belum ada. Jadi gua tambahin bangunan, ini adalah kamar mandi dalam utama. Dan ini adalah tampilan depan dari kamar utama dengan jendela bukaan besar ya. Jadi biar ngeplong, nanti di sini kan akan ada taman nih. Nah, jadi enak tuh kalau bangun tidur pagi buka jendela, view-nya langsung halaman hijau-hijau gitu. Atau bisa parkir si Bulldog di sini. Jadi pagi-pagi ngelihat taman dan ngelihat si Bulldog, asoy banget. Di bagian sini ada teras kecil yang nanti gue fungsikan sebagai tempat-tempat ngopi, tempat-tempat ngeteh, ngobrol-ngobrol ya. Mungkin ada tamu atau temen yang mau main kesini, gue langsung jamunya di bagian sini gitu. Dan ada sedikit aksen jendela. Ini bukan sekedar aksen doang, tapi bisa ngintip dari dalam. Nah, ini kaca mati ya anyway. Jendelanya jendela mati, nggak bisa dibuka. Jadi fungsinya cuma buat ngintip. Ntar kita lihat dari dalam. Ya, kurang lebih untuk bagian depan seperti ini. Yang bikin ganggu sih kabel listrik sih dari PLN. Kemarin gue udah sempet nanya, bisa nggak nih disembunyiin? Katanya nggak boleh, ada aturannya itu. Ganggu estetika aja emang. Sini kita masih melintang gini, lihat nih. Kurang estetik. Kita lanjut ke pintu utama. Nah, jadi udah sering banget nih gue mention di updatean video-video sebelumnya. Di bangunan yang lama, pintu utamanya atau pintu masuknya ada di sebelah situ. Nah, sekarang gue pindah ke sisi bagian sini. Ya, jadi udah berpindah ke sini. Ini adalah pintu utama.
Oke, kita masuk. Begitu masuk, kita langsung disambut dengan living area dan kitchen. Nah, living areanya bersebelahan sama kitchen. Kitchen setnya belum beres, ini masih dalam proses. Oh ya, anyway, tukang gua lagi izin pulang kampung. Sebenarnya, aduh sayang banget sih, karena rumah ini harusnya dikit lagi beres, tinggal finishing, tinggal ngegarap bagian halaman-halaman doang. Tiba-tiba minta izin pulang kampung, alasannya Agustusan. Ya udahlah, kita kasih kesempatan untuk liburan kali ya, Agustusan. Barangkali mereka jadi panitia. Tukang gue sisa 3, tiga-tiganya minta pulang, alasannya sama, mau Agustusan. Ya harapan gue sih mudah-mudahan balik lagi itu tukang ya, karena nanggung banget cuy, nanggung. Dari living area dan dapur, kita langsung ke kamar dulu kali ya. Ini kamar utama, ini kamar anak. Kita mulai dari kamar utama dulu aja. Ya, ini pintunya juga baru dipasang beberapa waktu yang lalu. Jadi semua jendela-jendela dan pintu-pintu di rumah ini baru diinstalasi beberapa waktu yang lalu, kurang lebih mulai dari seminggu yang lalu. Nanti kita lihat lagi lebih detail. Kita langsung masuk ke kamar utama. Ya, ini dia kamar utamanya. Nah, itu dia. View-nya mewah banget. Langsung ke chopper gua. Ini salah satu alasan kenapa gue bikin jendela besar di kamar gua, dengan view ke taman dan parkiran motor. Jadi mungkin nanti selain taman, di situ akan gue jadikan parkiran juga kali ya. Karena ngelihat pemandangan hijau aja nggak cukup, gue harus ngelihat pemandangan motor. So, kita lanjut. Ya, ini kamar utama, jendela, pintu, dan AC udah terinstalasi. Sebenarnya ini udah bisa ditempatin ya, cuman tinggal beresin halaman doang sih. Ini kamar mandi yang mungkin kalian juga udah pernah lihat sebelumnya di video-video yang sebelumnya. Saya nyalain dulu. Ya, ini. Jadi di renovasi rumah ini bagian kamar mandi duluan yang kita beresin. Jadi kayaknya sih kalian udah sering lihat ya. Hasil akhirnya masih sama dengan yang sebelumnya, cuman dicat doang. Ini udah ada ya di video sebelumnya. Oh, ini instalasi kacanya juga udah kayaknya di video sebelumnya. Tapi mungkin kedepannya akan ada penambahan ya. Gua akan tambahin jepitan biar lebih kuat lagi. Ini sih tanamnya cukup dalam sebenarnya. Cuman ya menurut gua tetap harus lebih safety aja. Kita pasangin penjepit di bagian sisi situ. Oke, water heaternya juga udah terinstalasi dari awal. Jadi ya biar terkesan ada alam-alamnya lah. Ini pakai batu Palimanan ya, batu alam Palimanan. Nanti kita coating. Dah, ini kalau kamar mandi udah sering lihat kali ya. Terus dari kamar utama kita pindah ke kamar sebelah, yaitu kamar anak. Nah, ini dia kamar anak gua. Kita buka. Kayaknya sih memang lebih luas dari kamar utama, karena nanti di kamar ini yang nempatin 2 anak gua, jadi mereka sharing kamar gitu. Ini kamar mandinya, gelap, saya nyalain dong. Nah, kamar mandi dalam anak gua, ini gua konsepnya bikin sama persis dengan kamar mandi tamu. Ntar kita lihat. Ukurannya ya cukup kompak, tapi cukup lah buat mandi. Di kamar anak gua, biar nggak pengap, kita tambahin sedikit bukaan ya, jendela. Cukup buat aliran udara masuk. Biar nggak pengap-pengap banget. Oke, dan jendela ini connecting ke halaman tengah atau bagian belakang rumah. Oke, kita lanjut ke bagian belakang rumah.
Ini dia bagian yang paling gue suka di rumah ini. Bagian halaman tengah atau inner court ya. Belum beres sih, belum jadi ya. Nanti rencananya di sini gue akan jadikan taman kering. Di tengah-tengahnya kita kasih pohon. Pohonnya antara pakis Brazil atau Kamboja. Yang penting aman untuk struktur bangunan. Gitu. Ntar nih batu kali aja, pakai batu kali. Ya paling ada beberapa pohon di bagian sana kali ya, yang hijau-hijau gitu ya, atau tanaman rambat, nantilah kita pikirin lagi ke depannya. Cuman yang pasti di inner courtyard ini akan gue jadikan taman kering. Nah, dari halaman tengah di bagian sana ada ruangan favorit gue, yang dimana ini akan menjadi tempat gue kerja dan menghasilkan karya-karya. Asoy. Seperti apa? Nanti kita lihat, kita bahas teras bagian tengahnya dulu. Salah satu alasan gua pakai pintu dengan bukaan yang besar dengan sliding door. Besok-besok kalau ada acara keluarga atau ya party kecil-kecilan keluarga, bisa nampung orang lebih banyak. Jadi orang juga bisa lalu lalang dengan bebas, nggak sempit. Dan memberikan kesan ruangan yang lebih luas gitu. Jadi kan enak ya. Pada ngampar di sini kan bisa tuh duduk-duduk di sini, lesehan, gelar tikar, bawa termos, nggak usah, kan dapurnya deket. Nah jadi dari dapur, ntar orang kan nyiapin makanan segala macam, minuman, ya tinggal kalau males nganter tinggal panggil aja, udah jadi nih gitu, tinggal ambil doang. Ya tapi sebenarnya lebih ke ini aja sih sirkulasi udara ya. Jadi lebih enak aja dengan bukaan yang besar gitu. Terus, oh ya, gue mau cerita dikit nih bagian teras sini ya. Jadi rencananya di bagian teras samping ya dari pintu tengah ini ke sini sampai ke belakang sana seluruh selasar ini itu rencananya pakai decking. Cuman nggak jadi. Karena jujur ini adalah rumah pertama gua. Dan gua masih harus belajar nge-maintenance atau merawat rumah. Karena menurut orang-orang yang lebih berpengalaman ya, yang pernah pakai decking juga, ini decking kayu ya, anyway, perawatannya emang agak lebih effort, mesti bener-bener di maintenance gitu. Ya pelan-pelan lah, nanti berproses. Jadi untuk saat ini gua pakai lantai granit yang sama dengan teras bagian depan. Jadi kan lebih serasi gitu. Dari depan ke belakang semua terasnya pakai granit yang sama atau lantai yang sama. Nah, sekarang gue mau ajak lo ke tempat favorit gue yang gue bilang tadi. Sebuah tempat yang dimana akan menjadi tempat gue bekerja, sekaligus semi studio lah, mini studio. Langsung aja kita masuk. Masih dikunci. Ya, ini dia studio kecil gue atau ruang kerja gue. Kita nyalain lampunya. Oke. Sungguh estetik sekali ya. Pakai brick wall ya, sama kayak di halaman depan. Nggak tahu kenapa gue suka banget sama brick wall. Ini gara-gara gue suka ngonten di Brick Hall Fatmawati. Tapi gue emang suka banget sih sama tempat-tempat yang ada brick wall kayak gitu. Jadi konsep itu gue bawa ke rumah. Gue bikin di halaman depan, di tempat kerja gue, dan di sana gue jadiin tembok pembatas service area atau laundry area. Oke, kita bahas sedikit soal ruang kerja gue. Jadi nanti di sini selain tempat gue kerja, gue akan jadikan tempat ini mini studio gitu. Rencananya sih ke depan gue mau bikin ya podcast kecil-kecilan lah tentang otomotif, khususnya custom ya. Mungkin nanti gue ajak temen atau siapa, ntar aja lah, masih rencana sih. Selain itu, di tempat yang kecil ini juga gue mau naro apa istilahnya, baju-baju jualan ya, Santa Clan. Jadi buat teman-teman nih bisa di follow dulu ya, meskipun belum aktif banget. Seenggaknya
ya paling nggak ada followersnya lah gitu ya. Langsung follow aja @santaclan. Nah, santaclan.official. Ya, jadi untuk sementara ini Santaclan ini lebih ke brand clothing gitu, aparel lah ya. Dan tidak menutup kemungkinan kedepannya suatu hari nanti semoga bisa berkembang jadi community ya, atau semacam wadah ya, apapun dari entertain kayak apa, event-event atau apa, harapannya sih gitu. Ya doain aja ya. Kita mulai berproses dari bawah dulu. Oke, ini dia ruang kerja kecil gua. Oh ya, di sini gua pakai pintu dengan sistem folding ya. Jadi ngebukanya bukan sliding door, bukan kayak pintu sana. Ini sistemnya dilipet. Nah, yaps. Ya, jadi bisa lebih kelihatan luas ya. Ketika pintunya dibuka semua, jadi nggak kelihatan sebuah ruangan ya, tapi lebih kelihatan kayak hall. Asoy, mana ada hall kecil kayak gini. Tapi ini ada fungsinya anyway. Kenapa gua pakai pintu lipat? Nah, seperti yang gue bilang tadi, di sini bakal gue jadiin mini studio. Dengan bayangan setnya nanti di situ dengan background brick hall. Tentu gue butuh space buat kamera. Nah, karena ruangannya cukup kecil, jadi gue pakai pintu lipat. Nanti kameranya bisa di bagian teras atau sampai ke sana juga bisa. Kalau ke tetangga nggak bisa. Ya, jadi alasannya begitu ya. Salah satu alasan kenapa gue pakai pintu lipat. Selain itu juga, nanti kalau misalkan gue iseng atau buat foto-foto ya, bikin konten Santaclan misalkan, butuh properti motor, ya mungkin nanti motor gue atau chopper bulldog bisa masuk sini tanpa hambatan ya. Karena bukaannya lebar banget, motor gue bisa masuk dengan mudah gitu. Nanti ya nongkrong di sini lah, misalkan ya di situ baju-baju dari Santaclan misalkan ya. Terus nanti bulldog parkir di sini gitu. Gue pernah mengilustrasikannya melalui AI. Kurang lebih kayak gini. Ya, mirip-mirip begitulah gitu. Ntar kita kasih karpet ya. Oh ya, anyway, ini lantainya gue pakai SPC ya. Di sini juga udah terinstalasi AC. Jadi di setiap ruangan rumah ini semuanya udah terinstalasi. Sebenarnya udah bisa ditempatin ya. Cuman itu tadi, tinggal nunggu finishing dan ngelarin halaman tengah, garasi dan halaman depan. Udah selesai beres. Segera pindah ke sini habis itu. Itu. Ini adalah kamar tidur tamu. Jadi buat tamu yang mau nginep atau temen yang mau nginep bisa tidur di sini. Tapi mohon maaf, kamar mandinya nggak muat kalau kita bikin kamar mandi dalam dengan ruangan sekecil ini. Jadi kamar mandinya ada di sana, di luar. Ya masih cukup dekat lah. Ya di sini juga ada jendela pastinya ya. Cukuplah buat aliran udara dan cahaya. Oke. Dari kamar tamu kita langsung ke bagian depannya kamar tamu. Nah, kamar tamu berhadapan langsung dengan service area atau laundry area. Di sini adalah tempat nyuci ya nanti ya. Ada mesin cuci di sini dan ini ada washbak. Jadi washbak ini fungsinya buat cuci manual. Nah, di sini ada satu ruangan. Ini pintu menuju storage atau gudang. Lumayan lah ya, cukup lah untuk gudang doang. Tapi selain gudang, ini berfungsi jadi ruang kontrol ya, control room. Ya, service area cukup lah ya, nggak butuh yang gede-gede banget. Nah, di area sini ada anak gue nih. Nada. Ya, jadi di area sini
ntar gue jadikan area ya ala-ala lah, nge-gym sehat dikit gitu ya. Oke, dari ruangan belakang kita ke area samping. Ini dia teras bagian samping yang dimana ini akan menjadi jalur juga ya, atau jalan buat servis ya. Oke, paling sekian dulu kali ya update dari renovasi rumah gua. Jadi udah bisa dibilang ini 90% lah, 90%. Tinggal finishing doang dan beresin beberapa bagian seperti garasi, halaman tengah ya, inner courtyard sama halaman depan. Udah selesai, beres. Nih, sisanya ya finishing dan ngumpulin duit lagi buat ngisi rumahnya. Jadi masih ada PR berikutnya tuh. Rumah udah beres, masih ada beban pikiran berikutnya, yaitu ngisi rumah. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin updatean dari renovasi rumah gua. Semoga video gue ini bisa jadi inspirasi dan motivasi buat teman-teman yang barangkali mungkin saat ini masih berjuang untuk punya rumah, atau mungkin yang baru punya rumah juga bisa jadi referensi juga. Jadi semangat terus buat teman-teman. Nggak ada yang mustahil. Percayalah kalau kalian kerja keras dan pastinya berdoa, semua yang kalian inginkan tercapai. Amin. Kita aminkan bersama di kolom komen. Buat teman-teman, kalau ada yang mau ditanyain seputar renovasi rumah atau tentang motor gua juga boleh, langsung aja tulis di kolom komen. Nanti kita sharing bareng. Sekali lagi thank you buat teman-teman yang udah nontonin. Gua Chris Panji, see you di next video.